Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudhistira dengan NIM 21102111024. Saya dari kelompok LabX A1. Di sini saya akan menjelaskan eh, PowerPoint tugas saya untuk asistensi LabX patologi anatomi. Untuk kasus yang saya dapatkan ini keratoakantoma. Walaupun saya punya feeling sebenarnya bukan keratoakantoma yang dimaksud sama Dokter Retno akan tetapi keratokonus sepertinya. Tapi karena sesuai eh, tugas yang diberikan dan juga waktu yang tidak memadai, jadi saya akan menjelaskan tentang keratoakantoma. Dan next, oke, untuk definisinya. Definisi dari keratoakantoma ini merupakan tumor epitelial yang umum dijumpai pada kulit dengan karakteristik pertumbuhan yang cepat, gambaran histopatologis yang mirip dengan karsinoma sel squamosa dan dapat regresi spontan. Eh, Keratoakantoma ini merupakan keganasan tingkat rendah yang berasal dari kelenjar pilosebaceus dan gambaran patologi mirip dengan karsinoma sel squamosa. Namun disebutkan juga sebagai varian dari karsinoma sel squamosa. Dan juga memang banyak gitu, beberapa sumber yang saya baca yang mengkategorikan keratoakantoma ini sebagai salah satu varian dari karsinoma sel squamosa. Kenapa? Karena berpotensi metastasis dan merusak jaringan apabila tidak ditangani. Begitu. Lalu untuk etiologi keratoakantoma ini yaitu pada pasien dengan yang terpapar sinar matahari, bahan kimia karsinogenik dan infeksi dari virus HPV, human papillomavirus. Lalu juga, oh ya, lalu kita next. Ini ada gejala klinisnya. Jadi gambaran klinis pada keratoakantoma ini berupa tumor soliter hiperkeratotik, namun dapat juga multiple. Biasanya muncul pada daerah yang terpapar sinar matahari seperti wajah, lengan bawah, dan dorsal tangan atau punggung tangan. Nah, pertumbuhannya ini cepat dalam beberapa minggu dan resolusinya dalam 4 sampai 6 bulan pada beberapa kasus. Lalu juga terdapat 3 tahap klinis, yaitu ketika keratoakantomanya pada tahap proliferasi, maturasi, dan regresi. Nah, pada tahap proliferasi, bentuknya itu berupa papul merah yang cepat membesar dengan diameter 1 sampai 2 cm, bahkan lebih. Lalu lesinya simetris, berbatas tegas dengan permukaan yang lembut. Lalu pada tahap maturasi, lesinya simetris, berbatas tegas, nodul yang berwarna merah atau berwarna kulit dengan inti keratotik pada tengah lesi. Begitu. Lalu untuk pada tahap matur ini itu ada beberapa tipe lesinya. Ya, itu ada tipe 1 yang berbentuk bud shape, lalu tipe 2 itu berbentuk kubah, lalu pada tipe 3 itu berbentuk seperti buah beri. Nah, lalu ada tahap regresi. Tahap regresi ini ditandai dengan keratotik, yaitu bagian nodul yang nekrotik yang menjadi datar dan meninggalkan skar hipopigmentasi. Lalu kita next lagi. Nah, untuk faktor risiko, apa sih faktor risiko dari keratoakantoma ini? Nah, keratoakantoma juga kemungkinan itu eh, bisa dikarenakan faktor genetik yang pertama. Lalu yang kedua itu karena paparan sinar ultraviolet yang konstan secara terus-menerus gitu tanpa perlindungan seperti sunscreen atau sunblock. Lalu yang ketiga ada trauma pada bagian tubuh, terutama pada bagian kulit. Lalu faktor risikonya karena jika seseorang merokok itu akan meningkatkan faktor risiko terkena keratoakantoma. Lalu juga selanjutnya itu terkena paparan bahan kimia yang bersifat karsinogenik. Lalu terkena radiasi juga. Lalu selanjutnya itu karena kondisi imunosupresi seperti terkenanya infeksi human imunodefisiensi virus atau HIV. Lalu ketika transplantasi sumsum tulang, konsumsi obat kemoterapi, dan ketika seseorang itu mengidap leukemia. Gitu. Kita next lagi, selanjutnya ini ada patofisiologi. Nah, yang saya ambil dari patofisiologi ini dari jurnal NCBI, jurnal internasional.
Jadi seperti sudah dikatakan tadi juga sudah dibahas bahwa keratoakanthoma ini berasal dari kelenjar pilosebaceus. Keratoakanthoma ini berasal dari kelainan yang menyebabkan hiperkeratosis infundibulum. Nah, meskipun keratoakanthoma ini biasanya berhubungan di area yang ditumbuhi rambut dan sinar matahari, tumor ini juga bisa berkembang di area lain, termasuk di dalam mulut atau mukosa, dalam bibir, gingiva, palatum durum, dan permukaan mukosa lainnya. Nah, ada 3 tahap keratoakanthoma nih yang sudah saya bahas juga tadi. Ada tahap proliferasi, maturasi, dan involusi kalau di NCBI ini ya. Ada 3 tahapnya. Nah, pada fase proliferasi pertumbuhannya ini cepat, jadi hingga kira-kira 6 sampai 8 minggu. Lalu pada fase maturasi itu berlangsung beberapa minggu hingga beberapa bulan, di mana keratoakanthoma ini mempertahankan penampilan kawahnya. Jadi ada kawahnya gitu. Jadi ada nodul, lalu di tengah-tengahnya ada kawah ya seperti lakukan gitu. Lalu pada tahap involusi itu adalah tahap akhir di mana keratoakanthoma ini mengalami regresi menjadi bekas luka yang atrofi. Kita selanjutnya lagi next. Nah, ini merupakan gambaran makroskopiknya ya. Gambaran secara makroskopik di sini dijelaskan yang saya dapat sumbernya ini merupakan seorang wanita berumur 93 tahun ya. Kita lihat gambarnya, jika kita analisis, kita perhatikan bahwa eh, lesi pada pada pasien ini ya pada tahap maturasi seperti yang dikatakan di deskripsi di bawah ya, di mana ciri-cirinya itu ada lesi berupa nodul berwarna kemerahan, yang di tengah-tengahnya ini ada kawah kekuningan ya, atau keratotic core disebutnya kalau dalam bahasa Inggris gitu, dan juga berbatas tegas gitu. Lalu kita next di gambaran mikroskopiknya nih. Nah, di gambaran mikroskopik ini bisa terlihat ya, dilihat gambar A, B, C gitu. Lalu di gambar B itu ya terlihat ada kompleks tumor ya dengan adanya apa namanya eosinofil ya, sel-sel eosinofil gitu. Dan juga sel-sel yang atipik gitu. Ini terlihat seperti ada pulau-pulau tumor di sini. Lalu juga dengan ini terlihat seperti inti sel ya, yang sitoplasmanya ini sitoplasmanya sitoplasma yang pucat. Ini sepertinya sel keratinosit. Oh ya, yang saya juga baca biasanya tampilannya itu ada keratinosit yang membesar dengan sitoplasma yang pucat, mungkin seperti gambar yang ini kali, terlihat putih-putih itu. Lalu ada juga sel-sel atipik dan juga adanya ya seperti ini mediator-mediator inflamasi ya, seperti eosinofil. Nah, itu merupakan gambaran mikroskopiknya. Dan next ini, oke, ini merupakan daftar pustaka atau sumber yang saya gunakan. Ini rata-rata sumbernya dari internasional, dari NCBI, e-medicine, dan jurnal-jurnal lainnya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.